Hai hai, jumpa lagi dengan konten YouTube Mama Teti. Di video kali ini aku mau membuat panada hijau. Nah, pertama-tama kita akan membuat untuk bahan isiannya terlebih dahulu. Nah, ini dia bahan-bahannya. 400 gram daging ikan tongkol kukus yang disuir-suir, 2 buah cabai merah besar dan 4 buah cabai merah keriting, 6 siung bawang merah, 1 ruas kunyit dan 1 ruas jahe, 6 lembar daun jeruk purut, 1 ruas lengkuas, 1 batang serai, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula pasir. Nah, ini ikannya mau aku suir-suir terlebih dahulu. Nah, ini ikannya sudah disuir-suir. Nah, berikutnya kita akan mulai menghaluskan bumbu-bumbunya. Masukkan semua cabai merah, bawang merah, jahe dan kunyit. Serainya udah aku potong-potong, lengkuas, daun jeruk purut, garam, gula pasir, kaldu bubuk. Nah, sekarang kita akan haluskan bumbu-bumbunya. Nah, ini bumbunya sudah dihaluskan. Selanjutnya kita akan mulai untuk menumis. Kita panaskan wajan, tuang sedikit minyak. Nah, kalau wajannya sudah panas, masukkan bumbu halusnya. Tumis terus sampai bumbunya harum dan matang. Nah, kalau udah bumbunya harum dan matang, selanjutnya tambahkan ikan yang sudah disuir-suir. Lalu diaduk-aduk, masak ikan sampai meresap dan juga matang. Nah, kalau tumisan ikan sudah terlihat mengering, koreksi rasa. Jika dirasa sudah, kemudian matikan apinya. Nah, ini tumisan ikannya sudah aku pindahkan di piring. Selanjutnya kita dinginkan. Melangkah ke tahap selanjutnya, kita akan membuat adonan kulit. Dan ini dia bahan-bahannya. 200 gram tepung terigu protein tinggi, 200 gram tepung terigu protein sedang, 300 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 1 sendok teh ragi instan, setengah sendok teh baking powder, 1 butir telur, 45 gram margarin, setengah sendok teh garam, 70 gram daun sawi hijau yang sudah dicuci bersih, 100 ml air es. Masukkan daun sawinya ke dalam blender. Tambahkan 100 ml air es. Nah, sekarang kita nyalakan blendernya, kemudian kita saring. Ukur 160 ml air yang kita perlukan. Nah, setelah air sawi disaring, selanjutnya kita sisihkan dulu. Nah, langkah selanjutnya kita siapkan wadah. Lalu masukkan 200 gram tepung terigu protein tinggi, lalu 200 gram tepung terigu protein sedang, 300 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 1 sendok teh ragi instan, 1 butir telur, 160 ml air sawi dingin, aduk-aduk dulu dengan menggunakan spatula. Nah, kemudian kita tambahkan sisa air. Setelah itu kita aduk-aduk lagi sampai berbutir-butir. Seperti ini. Setelah berbutir-butir, tambahkan setengah sendok teh garam,
45 gram margarin. Setelah itu kita kembali campur sampai rata. Nah, sekarang aku akan lanjutkan menguleni menggunakan tangan. Nah, ini akan aku ulen sampai kalis dan elastis. Nah, ini adonannya sudah kalis dan elastis ya. Ketika ditarik sudah bisa dilebarkan. Nah, selanjutnya aku akan pindahkan ke wadah yang lain. Lalu kita tutup dengan kain bersih. Selanjutnya kita diamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit, pindahkan adonan ke atas meja kerja. Selanjutnya kita bagi-bagi adonannya masing-masing seberat 45 gram. Nah, setelah dibagi-bagi, selanjutnya adonannya kita bulat-bulatkan. Setelah dibulat-bulatkan semua, kemudian ditutup lagi dengan kain bersih dan proofing selama 1 jam. Nah, selanjutnya setelah 1 jam, siapkan bahan isian. Ambil 1 bulatan, kemudian gilas dan tipiskan, jangan terlalu tipis, usahakan di bagian tengahnya tetap tebal. Beri isian secukupnya, kemudian dilipat. Untuk di bagian pinggirnya jangan dipilin dulu, cukup dirapikan saja. Nah, selanjutnya letakkan di atas pelapis kertas jika ada, tidak juga tidak apa-apa. Lalu kita sisihkan. Selanjutnya kita pipihkan lagi yang berikutnya. Langkahnya tetap sama. Nah, selanjutnya setelah diisikan semua, kemudian kita proofing kembali selama 1 jam. Setelah 1 jam atau telah mengembang 2 kali lipat, selanjutnya panaskan minyak. Pergunakan api sedang cenderung kecil. Lalu ambil 1 bahan, kemudian pilin di bagian pinggirnya pelan-pelan. Setelah minyaknya cukup panas, kemudian masukkan ke dalam minyak. Kemudian ambil lagi, pilin di bagian pinggirnya pelan-pelan. Setelah itu kembali masukkan ke dalam minyak. Dalam 1 kali menggoreng, jangan masukkan terlalu banyak supaya panasnya tidak turun. Cukup dibalik 1 kali saja agar tidak terlalu menyerap minyak. Nah, ini sudah matang, siap untuk diangkat. Nah, ini sudah selesai semua digoreng. Nah, selanjutnya kita ambil 1, kemudian kita belah bagian tengahnya. Terlihat ya, empuk, mengembang, dan berongga. Nah, ini dia panada hijau. Sampai di sini videoku, teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, tolong subscribe dulu ya, like dan juga komen. Terima kasih semua sudah menonton. Selamat mencoba, sampai jumpa di video aku selanjutnya.